dikenal oleh masyarakat. Fungsi Candi Tanjung Medan menurut sejarah waktu kerajaan Hindu-Buddha untuk peribadatan. Jumlah Candi Tanjung Medan berjumlah 6 titik. Candi 1, 2, 5, 6. 7, 4 sama 5. 4 di situ, 5 di luar pagar. Oh, kalau menurut sepengetahuan Bapak, candi itu waktu pengupasan irigasi Panti Rao, waktu pengupasan irigasi Panti Rao ditemukan waktu pengupasan itu Candi 1. Menurut sejarah yang saya ketahui, berdirinya Candi Tanjung Medan abad 12 ke 13. Di dalam Candi 2 ditemukan 2 macam benda. Yang pertama benda Linggayoni. Linggayoni itu artinya lambang kesuburan. Yang kedua lambang suami istri. Benda yang ditemukan yang kedua Linggayoni. Linggayoni itu semacam lempeng emas yang berisikan mantra-mantra dari Bugis. Nah, benda-bendanya disimpan sekarang di Batu Sangkar. BPCB Batu Sangkar. Struktur candi pun unik dan berbeda dengan candi yang ada di Pulau Jawa. Bangunan candi berupa batu bata yang disusun bertingkat. Konon katanya, batu bata tersebut digesekkan satu sama lain agar bisa menempel dan membentuk sebuah candi. Kalau menurut sejarah kampung, Candi Putih Sangkabulan, waktu zaman Belanda Putih Sangkabulan ini seorang putri yang cantik, diperebutkanlah dengan 2 raja Sengat Bawang sama Raja Sengat Bonda. Sekarang kuburan Putih Sangkabulan di Benio Tinggi di Sundata. Kalau menurut cerita legenda orang kampung dengan sejarah candi bertolak belakang. Sedangkan menurut sejarah dari sarjana-sarjana tentang sejarah ini, fungsi Candi Tanjung Medan untuk peribadatan. Sedangkan sejarah menurut legenda orang kampung ini rumah Putih Sangkabulan. Candi 1. Candi 1. Baru Candi 2. Setelah itu Candi 6 sama Candi 5. Ya kalau menurut sejarah sepengetahuan Bapak, cuman ini tempat peribadatan. Kalau yang di sebelah situ, Pak? Sama fungsinya. Kalau yang Ya, itu juga sama. beribadah. Ya kalau menurut sejarah, Candi Tanjung Medan ini berkaitan dengan Candi Maratakus. Waktu zaman dulu, cara lewatnya kan melalui air. Ini batang. Terdapat 4 bangunan candi yang disinyalir dulunya merupakan tempat peribadatan. Namun, cukup disayangkan, hingga saat ini sumber yang membahas terkait latar belakang dan sejarah candi tersebut masih cukup minim. Ya, kalau tamu masuk harus melapor kepada jupel yang di sini. Ya. Jupel itu apa dia, Pak? Jupelnya juru pelihara. Oh, juru. Nah, juru pelihara. Kalau untuk sementara tidak ada, Pak. Cuman dari Perwisata berkemungkinan 2022 ini bikin tempat objek wisata di luar pagar ini, Pak. Ya,
Contohnya yang akan dibangun itu taman sama parkir, musola. Kalau cara perawatannya dengan apa ya istilahnya Pak, kalau mungkin dibersihkan. Masalahnya melihat keadaan bangunannya Pak. Contohnya udah ada yang hitam-hitam itu harus dibersihkan. Cara pemeliharaannya nggak ditentukan tuh Pak. Pokoknya ada yang wajib bersihkan Pak. Cuman itu. Ya kalau menurut apa kan masuk ke dalam nggak dilarang Pak. Yang dilarang ke atas candinya Pak. Berarti yang ke dalam pagar ini boleh masuk? Boleh masuk Pak. Asal tidak. Asal jangan mengganggu. Tapi kalau cara pemasangan batunya menurut sejarahnya ini Pak, nggak pakai semen nih Pak. Hanya pakai serbuk batu bata. Dengan cara digosok 40 kali, dikasih air, dikasih bubuk itu Pak. Digosok langsung dia lengket, nggak pakai semen nih Pak, cara pemasang batanya. Ya kalau menurut pesan saya lah, sama-sama menjaga dan memeliharanya, itulah saran dari saya Pak. Ya kalau apa dari Bapak lah, supaya kalau ingin tahu, kalau menurut sejarah tentu kalau di sini Pak, harusnya kan harus bertanya-tanya.